Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Katalk hari ini aku bakal nyeritain tentang ability atau kemampuan. Jadi Katalk aku hari ini tuh berawal dari ton drakor ini. Ini tuh judulnya Ghost Doctor. Ceritanya tuh intinya adalah si dokter yang ada di belakang itu. Terus ya si Mas yang di depannya tuh, dia tuh bisa ngelihat arwah gitu. Jadi bisa berkomunikasi sampai akhirnya dia tuh padahal dokter residen gitu. Jadi dia dibantu sama si Mas yang lagi koma ini tuh operasi gitu intinya. Sampai akhirnya ada di salah satu episode diceritain kalau si yang di belakang itu si Mas Rain itu kalau dioperasi dia bisa bangun lagi, tapi ada kemungkinan dia tuh kehilangan kekuatan untuk ngegerakin tangannya. Sedangkan kan ceritanya dia tuh dokter bedah jantung gitu. Terus dari situ jadi kepikiran kayak apa ya rasanya gitu kalau misalnya kita tuh punya pekerjaan, tapi kita tuh kehilangan kemampuan di bagian yang paling penting dengan hubungannya pada pekerjaan tersebut gitu. Nah kan kalau di si drakor ini tuh ceritanya kemungkinan kehilangan tangannya gitu. Terus aku sempat mikir juga, oh mungkin apa ya kalau misalnya arsitek kehilangan kemampuan buat ngegerakin tangannya juga kayak gimana gitu. Misalnya kita gitu ya sebagai arsitek itu kan ingin menggambar atau ingin membuat sesuatu tapi kita udah nggak bisa ngegerakin tangan lagi, terus kayak apa gitu rasanya kan. Terus aku cari-cari lagi, ini juga ada salah satu tokoh gitu namanya Julie Andrews, dulunya penyanyi gitu, sampai akhirnya dia habis operasi gitu kehilangan kemampuan dia buat bernyanyi lagi. Lalu akhirnya aku cari-cari lagi, aku nemu bapak ini namanya Chris Downey. Dia tuh arsitek dari San Francisco. Dia tuh jadi arsitek tuh kan udah lama gitu, umurnya tuh sekarang kayaknya udah 50-an lebih gitu. Nah, di umur dia yang ke-45, kurang lebih di tahun 2008 itu dia kehilangan kemampuannya dalam melihat. Pas aku cari-cari lagi, ternyata sampai hari ini tuh masih jadi arsitek gitu. Jadi awalnya tuh dia kan udah dari dulu banget gitu. Dia tuh nyerita dari SMP tuh dia udah cita-citanya pengen jadi arsitek gitu. Dia tuh udah selalu fokus dan berusaha gitu buat ngegapai cita-citanya sampai jadi arsitek. Terus dia udah kuliah juga dari S1 sampai S2-nya juga ngambil master di arsitek juga gitu. Sampai akhirnya dia punya studio sendiri gitu. Nah, pas di umur dia yang ke-45, ternyata ditemukan ada tumor gitu di otaknya. Sampai akhirnya dia harus mau nggak mau tuh dia harus operasi buat ngangkat tumor tersebut kan, karena dia ya punya keluarga, punya anak yang dia sayangin banget gitu. Jadi dia masih ingin hidup gitu. Akhirnya dia operasi, tapi ternyata efeknya adalah dia kehilangan penglihatannya itu. Dari situ terus akhirnya dia ikut kayak pelatihan-pelatihan ya biasa. Karena sebelumnya bisa melihat, terus kehilangan penglihatan tuh jadi hal baru gitu buat dia. Jadi dia ikut kayak rehabnya gitulah, pelatihan kayak jalan, terus latihan berkomunikasi atau ya keliling-keliling kota, dia jalan-jalan dengan kondisinya dia hari ini tuh kayak gimana. Akhirnya dia tuh nemu hal baru gitu. Dengan kehilangan penglihatannya tuh dia sadar kalau ternyata kota di mana tempat dia tinggal tuh tidak seenak itu gitu sebenarnya. Dari kehilangan penglihatannya tuh dia sadar kalau ternyata buat orang yang kehilangan penglihatan gitu, mau jalan kemana-mana tuh tidak semudah itu. Kayak masih banyak tempat-tempat yang masih susah diakses, terus bangunan-bangunan yang selama ini dia bilang dia sukain secara visual tuh ternyata pas didatengin tuh nggak seenak itu gitu dengan kehilangan penglihatannya. Nah akhirnya dari situ dia udah mulai berlatih sampai akhirnya ada si petugas rumah sakitnya tuh ngasih tahu dia gitu, ini kayak alternatif pekerjaan apa aja yang bisa dilakukan kalau nggak punya penglihatan. Terus akhirnya dia malah semakin yakin kalau dia tuh nggak mau ngelepasin pekerjaannya itu gitu. Dengan kondisi dia yang sekarang tuh dia malah semakin bisa ngedesain terutama di bagian aksesibilitas dan hal-hal lain yang kadang ya arsitek biasa tuh suka lupa gitu. Terutama tuh tentang indera peraba gitu, hal-hal yang disentuh, karena kalau misalnya tanpa visual kan indera-indera lain jadi lebih semakin terasa manfaatnya gitu. Lalu akhirnya dia mencari cara sampai akhirnya dia tuh tahu ada teknologi kalau printer tuh sekarang bisa emboss gitu. Jadi dia ngeprint ya kayak huruf braille lagi. Lalu dia ngebikin semua gambar-gambar yang dikasih dari teman-teman kerjanya tuh sama dia di print buat jadi kayak braille-nya arsitektur gitu. Nah dari sini tuh dia bilang itu juga udah kayak jadi hal yang challenging gitu buat dia. Kayak biasanya dia ngelihat, sekarang nggak ngelihat. Nah tapi si efek-efek ini tuh bikin dia lebih berimajinasi lagi gitu. Dia tuh bisa ngebaca dari denah tuh, misalnya maju ke ruangan satu, ke ruangan lain tuh aksesnya kira-kira kayak gimana. Nah dia tuh ngebayangin semua itu tuh di pikirannya dia. Sampai akhirnya jadi dia tuh bisa nyaranin kayak misalnya jalan ke sini tuh kurang nyaman, jalan ke sini tuh agak susah. Kalau misalnya
orang tanpa penglihatan tuh agak bakal kebingungan gitu. Apalagi kan dia nggak punya kemampuan buat ngelihat signage gitu kan. Nah, akhirnya dari situ dia bisa tetap berkomunikasi sama rekan-rekan kerjanya. Lalu selain cara ngebaca gambar, dia juga nemu cara buat sketsa. Jadi kalau yang biasanya kita ya bisa ngegambar aja, mau pakai tangan, mau ngegambar di komputer secara langsung, atau misalnya di kertas, mau di iPad, mau dimanapun itu, dia juga cari cara gimana caranya dia sketsa, yaitu dengan pakai lilin atau kayak plastisin gitu, dibentuk-bentuk dengan bayangannya dia sendiri. Kayak ya bayangin misalnya lagi sembari merem gitu, terus dia ngobrol sama temennya, misalnya apa yang ada di bayangan dia tuh susah dikomunikasikan kan biasanya dengan gambar. Nah makanya dia caranya tuh pakai si plastisin atau malam ini gitu, dibentuk-bentuk, baru dia komunikasiin sama teman kerjanya kayak aku maunya ruangannya kayak gini, maunya kayak gini, kayak gitu. Dari situ juga akhirnya dia tuh punya pendapat kalau anggapannya orang yang tunanetra gitu nggak bisa lihat, apa hal yang berimpact banyak buat dia ketika datang ke suatu bangunan tuh itu tuh dari handle pertama yang dia pegang, entah itu handle pintu atau misalnya dia masuk ke stasiun terus lewat tangga, berarti kan hal yang dia pegang pertama kali tuh si handrail bangunannya itu. Nah menurut dia tuh itu tuh bisa jadi kesan pertama yang bisa langsung dirasakan sama orang-orang yang mungkin sebenarnya kita juga melakukan itu, tapi karena kita bisa lihat pasti yang pas kita datang ke bangunan tuh ya udah cantik aja dari luar, masuk aja kan udah biasa aja. Nah bagi orang-orang yang tunanetra tuh hal-hal yang bisa dipegang itu tuh sangat-sangat berpengaruh juga gitu. Dia bilang walaupun misalnya orang-orang tuh nggak bisa lihat, tapi dengan tekstur-tekstur yang ada di bangunan kayak gitu tuh sebenarnya juga punya andil gitu dalam nilai suatu bangunan atau ya tempat-tempat yang dikunjungin itu. Jadi dia tuh nyeritain juga kalau misalnya handle pintu atau railing gitu dari anggaplah kayak hollow yang kotak gitu. Nah menurut dia itu tuh megang tuh sebenarnya nggak ergonomis gitu, kecuali emang misalnya si handle-nya itu tuh udah didesain ya ergonomis gitu sebenarnya. Cuman kadang kan orang suka ngejarnya tuh ya cantik di mata, tapi sebenarnya pas dipegang tuh nggak seenak itu gitu. Semenjak dia kehilangan penglihatannya, dia juga masih tetap berkarya, walaupun bukan karya sendiri kan tetap harus kerja sama yang lain, karena dia cuman bisa ya ngesketsa, ngebayangin dan ngasih saran gitu, tapi tetap yang ngegambarin tuh rekan kerjanya gitu. Salah satu yang dia buat tuh ini nama bangunannya tuh Lighthouse, itu tuh tempat komunitasnya orang-orang tunanetra gitu. Nah jadi yang dia tekenin tuh buat di bangunan ini tuh lebih ke si tekstur gitu. Jadi mainannya tuh buat ngebedain ruang, ngebedain rasa tuh antara tekstur yang misalnya di gambar ini kayak yang di kanan kayaknya kan kayak rubber gitu ya, jadi agak kayak lengket-lengket gitu. Sedangkan yang di sebelah kiri misalnya lantai yang mulus kayak gitu. Nah terus kayak misalnya penunjuk ruangnya juga dia tuh mainin di si cahayanya, karena walaupun buta tapi masih kerasa lah kayak ini tempat terang, tempat gelap. Kadang kan kita juga gitu walaupun nggak ngeliat tapi ada kesan-kesan gitu. Termasuk yang dia pikirin lagi tuh sih tentang cahayanya, karena tanpa penglihatan tapi kita tuh masih tetap bisa kerasa kalau kita mandi matahari gitu. Kayak kita tuh ada di ruangan yang kena cahaya matahari itu dan rasa menyenangkannya tuh tetap sama kayak kalau kita ngelihat juga kayak gitu. Jadi misalnya orang jalan tuh mainan tekstur itu gitu yang bisa jadi rasa untuk ngehargain si bangunan itu sendiri tuh dari situ gitu, mainan tekstur kayak gitu. Nah terus bangunan lainnya juga yang ada dia desain tuh sama, ini juga rumah sakit untuk mata gitu. Terus ada lagi juga dia tuh ngebantu ngedesain untuk stasiun transit gitu di San Francisco. Ini tuh lebih ke arah aksesibilitasnya sih. Jadi kan karena dengan kemampuan dia yang sekarang, mungkin dari segi bentuk ya cuman bisa ngebayangin, tapi mungkin orang yang dengan kemampuan melihat bisa lebih baik gitu kan. Jadi di sini tuh dia lebih ngarahinnya tuh tentang aksesibilitasnya gitu. Dia tuh nyaraninnya di situ. Ini juga salah satunya Sustainability Pavilion gitu di Dubai. Ini juga sama, dia nyaraninnya tuh lebih ke tentang aksesibilitasnya itu. Intinya sih jadi kalau dari sini sih yang bisa aku ambil bangetnya tuh adalah ya karena bisa melakukan semuanya. Jadi kadang suka nggak sadar sama hal-hal yang mungkin orang lain tuh nggak bisa melakukan. Jadi mungkin kita terlalu fokus sama apa yang dilihat gitu, tapi sebenarnya mungkin buat orang yang nggak bisa lihat tuh kadang itu tuh malah bukan hal yang baik kayak gitu sih. Udah. Terima kasih. Iya.